Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat kesempatan hadir di hadapan kalian semua. Jangan lupa tetap semangat ya. Meskipun Matsama kali ini diadakan dengan cara yang sangat berbeda. Perkenalkan, nama saya Nurholisati Nafsiyah. Kalian bisa memanggil saya Bu Lilis. Saya mengajar pelajaran fikih dan aswaja. Dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan memperkenalkan sekaligus menjelaskan tentang tata tertib dan SKK. Jika kita sudah masuk dalam suatu organisasi atau wadah atau perkumpulan yang di situ banyak orang, tentunya kita akan diikat oleh sebuah peraturan. Nah, aturan itulah yang dinamakan dengan tata tertib. Tata tertib tersebut dibuat atau disepakati oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, nantinya ada konsekuensi. Misalnya, apabila kita melanggar atau tidak patuh dengan tata tertib tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi. Tak kalah pentingnya lagi, selain materi tata tertib, nanti juga saya akan memperkenalkan dengan SKK. SKK ini akan menjadi sebuah ciri khas dari madrasah kita. Itulah bedanya nanti jika kalian sekolah di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Bangil. Oleh penguji SKK nanti atau guru pembimbing SKK, kalian akan diberi bekal, kalian akan diajari sehingga kalian mempunyai kompetensi atau keahlian khusus tentang keagamaan, yang mana kompetensi tersebut akan bermanfaat di kehidupanmu kelak ketika terjun di masyarakat. Bahkan sangat bermanfaat juga ketika kalian nanti sudah di akhirat, sebagai bekal kehidupan di akhirat. Untuk itu, selama materi saya sampaikan, sebaiknya kalian simak dengan baik. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa mencatat di buku tulis atau kertas, dan silahkan menanyakan di WA pribadi saya setelah akhir presentasi. Baiklah anak-anak, untuk mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa lebih dahulu supaya presentasi kali ini berjalan dengan lancar dengan membaca Ummul Quran. Bila tiniyah tiniyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin. Sudah tahu ini buku apa? Buku ini adalah, kalau dibaca dari judulnya, ini namanya buku cerdas siswa ya. Nah, buku ini nanti isinya ada tentang catatan siswa dan syarat kecakapan keagamaan. Dalam bagian pertama di buku catatan siswa, ini nanti akan berisi tentang yang pertama ada identitas siswa. Di sini nanti kalian harus melengkapi identitas pribadi Anda ya, mulai dari nama lengkap, nama panggilan sampai terakhir tanda tangan. Kemudian yang kedua ada spesimen tanda tangan ya. Pada spesimen tanda tangan ini nanti kalian harus melengkapi. Yang pertama ada ayah, ibu, wali, pengasuh pondok bagi yang tinggal di pondok, atau bahkan ibu atau bapak kosnya apabila kalian ngekos. Ada wali kelas. Masing-masing kalian harus meminta tanda tangan dan diisi di bagian ini. Selain tanda tangan juga harus diisi dengan paraf. Jadi ada dua ya, tanda tangan dan paraf. Kemudian yang nomor 3 ya, nomor 3 isinya tentang tata tertib dan sanksinya. Nah, pada tata tertib ini yang pertama yang dibahas adalah tentang hal masuk sekolah.
Padahal masuk sekolah, nanti kalian bisa baca sendiri ya di bukunya, karena nanti setiap siswa akan mendapatkan satu-satu. Hal masuk sekolah di sini diatur tentang jam belajar, masuknya mulai jam berapa, berakhirnya sampai jam berapa. Kemudian yang kedua tentang absen, tentang absensi. Ya, absen hanya diperbolehkan jika kalian benar-benar sakit atau benar-benar ada hal atau kepentingan yang sangat mendesak. Ya, harus disertai dengan surat dokter apabila sakit atau keterangan dari orang tua. Ya, nanti dengan cara ngirim surat yang ditandatangani oleh wali bagi yang tinggal di rumah. Bagi yang tinggal di pondok bisa diwakili oleh pengasuh pondok atau pengurusnya. Kemudian masih tentang absen. Alpa lebih dari 7 hari, maka dalam satu semester apabila kalian alpanya lebih dari 7 hari, maka nantinya tidak diperkenankan mengikuti semester atau ujian kecuali dengan menghadirkan wali. Wali kelas akan merekap, akan menghitung setiap bulan berapa jumlah absensinya. Kemudian yang ketiga tentang hak dan kewajiban. Hak kalian sebagai siswa, juga kewajiban kalian sebagai siswa. Hak kalian sebagai siswa apa misalnya? Misalnya mengikuti kegiatan ekstra. Di sini nanti banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Ada ekstra wajib, yaitu pramuka. Kemudian salah satu hak juga menggunakan fasilitas madrasah. Fasilitas madrasah nanti banyak sekali, ada lab komputer, ada perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian mendapat perlakuan dan bimbingan yang sama. Artinya sama, tidak membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Berpendapat, usul atau saran yang tujuannya untuk kemajuan sekolah. Itu sekilas tentang hak. Kemudian selanjutnya tentang kewajiban. Kewajiban kalian sebagai siswa selama menjadi siswa Madrasah Aliyah Ma'arif Bangil. Tentunya kewajiban yang utama adalah mentaati tata tertib madrasah dan berakhlakul karimah. Ikut menjaga keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku Syarat Kecakapan Siswa atau buku Cerdas Siswa. Kemudian selanjutnya tentang hal berpakaian. Pada buku ini juga diatur tentang bagaimana hal atau sopan santun dalam berpakaian. Ya. Bagi siswa putra, ya, selain berpakaian, penampilan juga diatur. Bagi siswa putra, rambut, kuku tidak boleh dicat, kuku tidak boleh panjang, rambut juga tidak boleh panjang, rapi, tidak melebihi alis mata, tidak boleh berkuncir bagi yang putra ya, harus disisir rapi, tidak diperkenankan memakai kalung, memakai gelang atau aksesoris yang lain yang itu seharusnya dipakai untuk siswa putri. Kemudian untuk siswa putri, selama bersekolah dilarang menggunakan make up, dilarang berhias secara berlebihan dan mempergunakan perhiasan atau aksesoris secara berlebihan. Wajib berhijab atau memakai jilbab, berbusana muslim dan tidak ketat. Untuk seragam sesuai yang ditetapkan oleh madrasah. Kalau di sini sudah disediakan oleh koperasi, yaitu yang harus dipergunakan setiap hari. Terus di halaman selanjutnya nanti ada poin dan sanksi pelanggaran.
Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, ada konsekuensi apabila melanggar tata tertib atau aturan. Nah, ini nanti ada poin-poinnya. Ada 6 poin. Ya. Yang pertama, poin 1 sampai 15. Nanti akan mendapatkan pembinaan langsung dari guru. Yang nomor 2, poin yang kedua yaitu poin 16 sampai 30. Nanti akan mendapat pembinaan langsung dari guru dan wali kelas. Tingkat ketiga, poin 31 sampai 50. Nanti ada pembinaan walas, wali kelas dan guru BK, serta harus membuat surat pernyataan bermaterai. Yang keempat, poin 51 sampai 75. Nah, ini nanti kalau sudah poin 1, poin 2, poin 3 sudah dilaksanakan semua, sampai pada poin 4 akan diadakan pemanggilan wali murid atau orang tua. Pemanggilan pertama, kemudian kalau sudah ada pemanggilan pertama tidak jera, ada hukuman berikutnya yaitu berupa skorsing atau diskores, tidak diperkenankan masuk sekolah selama beberapa hari. Yang ketiga, ada pernyataan tertulis lagi yang bermaterai. Kalau yang di poin 3 tadi juga ada pernyataan tertulis bermaterai, itu tahap pertama. Di poin keempat ini pernyataan yang kedua kali bermaterai juga. Yang nomor 5, poin 76 sampai 100. Pemanggilan orang tua lagi yang kedua kalinya. Diskores dan pernyataan bermaterai lagi. Kalau sudah 100 lebih artinya poinnya sudah maksimal, sudah mencapai batas maksimal, maka sekolahan akan mengembalikan kepada orang tua atau walinya masing-masing. Ya, jika kalian lihat di slide itu ada gambar, ada tulisan yang mengatakan seseorang yang tidak mentaati peraturan adalah sampah, dan orang yang tidak peduli pada orang lain atau lebih rendah pada orang yang lebih rendah berarti lebih rendah dari sampah. Kalian tidak mau kan jadi sampah? Ya. Kalau tidak mau jadi sampah, maka kalian harus mau mentaati tata tertib yang sudah disepakati bersama. Jadi jika kalian sudah masuk ke Madrasah Aliyah Ma'arif, coba dilihat yang ada di slide itu. Ya. Dibaca ya. Peraturan dibuat tidak untuk dilanggar. Ya. Terus ada lagi slogan yang mengatakan tertawa dalam menghadapi kesulitan. Ada lagi melompat sebelum Anda melihat. Apa artinya itu semua? Melompat sebelum Anda melihat. Berarti yang melompat sebelum melihat itu berarti orang tersebut tidak memikirkan konsekuensi apa nanti yang akan didapatkan. Untuk materi tata tertib saya kira cukup. Nanti silahkan dibaca kembali buku cerdas siswanya ya. Materi selanjutnya yaitu materi tentang SKK, syarat kecakapan keagamaan. Ya, dari judulnya kita sudah tahu, kita sudah bisa membaca. Syarat kecakapan keagamaan berarti nanti berisi tentang hal-hal seputar keagamaan, tentang ibadah sehari-hari. Nah, itu nanti harus kalian kuasai. Dan harus dipraktekkan setiap hari biar tidak lupa. Soalnya kalau hanya dihafal saja tidak dipraktekkan, otomatis nanti sia-sia, akan hilang. Ya. Buku syarat kecakapan keagamaan ini nanti di sini sudah ada petunjuknya. Ya, sudah ada petunjuknya. Kecakapan keagamaan diselesaikan paling lambat pada semester 5. Berarti nanti kalian di kelas
12 semester ganjil SKK ini harus sudah tuntas semuanya, harus sudah lulus semuanya. Uji SKK dilakukan kepada guru pembina atau guru uji SKK yang sudah ditentukan, yang sudah ditunjuk oleh madrasah. Tidak boleh setor kepada guru yang selain yang ditunjuk. Kemudian materi SKK ini nanti ada tiga jenjang. Materi dasar berisi 26 materi. Kemudian yang selanjutnya ada materi tingkat menengah berisi 11 materi. Materi yang paling tinggi nanti materi tingkat lanjut ini ada 4 materi. Ya, coba kalian cermati mulai dari materi tingkat dasar. Ini yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu, ada 26 materi. Di antaranya nanti ada kalian dapat melaksanakan wudhu, tayamum, mandi besar, syarat rukunnya harus tahu, kemudian dipraktekkan. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri nomor 1 sampai nomor 26. Materi tingkat dasar ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau materi tingkat dasar sudah selesai semua, sudah mendapat paraf, sudah mendapat tanda lulus dari Dewan Penguji, maka kalian bisa melanjutkan di materi tingkat menengah. Materi tingkat menengah ada 11 materi. Ya, lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pada materi tingkat dasar, tapi tingkat kesulitannya pun bertambah. Ya, menyelesaikan materi dasar yang telah diuji ulang oleh penguji. Jadi nanti sebelum menginjak ke materi berikutnya, materi tingkat menengah, materi tingkat dasar harus diuji ulang semuanya, mulai nomor 1 sampai nomor 26. Kalau sudah lulus baru boleh melanjutkan ke materi tingkat menengah. Misalnya yang ada di materi tingkat menengah ini dapat memandikan jenazah seorang muslim. Jadi nanti kalian selain menyebutkan syarat rukunnya, tata caranya juga harus mempraktekkan di hadapan Dewan Penguji. Dapat mengkafani jenazah. Lah ini termasuk pengurusan jenazah, masuk pada materi tingkat menengah semua. Selain menyebutkan syarat rukun, semuanya harus dipraktekkan. Kemudian hafal bacaan Sayyidul Istighfar. Ya, nanti ada buku pendampingnya, ada buku materinya. Dapat menjadi MC. Nah, menjadi MC ini juga harus praktek di depan, dilihat oleh teman-teman di kelas kalian. Jadi tidak boleh praktek sendirian, tidak dilihat oleh audien. Nomor 8, memahami syarat dan rukun khutbah Jumat ini bagi yang laki-laki, bagi siswa putra. Siswa putri tidak perlu, ya, karena khutbah Jumat ini khusus putra. Nomor 9, hafalan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian selanjutnya dapat menyusun dan membaca naskah khutbah bagi laki-laki dan dapat menyusun naskah ceramah serta mempraktekkan bagi perempuan. Jadi yang laki-laki khutbah, yang perempuan nanti prakteknya bukan khutbah melainkan ceramah atau pidato. Dan yang terakhir nomor 11, dapat menjadi bilal sholat Jumat, sholat Id, dan sholat taraweh. Bagi siswa putri cukup sholat taraweh dan cukup sholat taraweh saja, dan sholat witir. Ya, ada lagi sholat witir selain taraweh, ada sholat witir. Ini materi tingkat menengah. Kalau sudah selesai nomor 1 sampai nomor 11, lanjut ke materi tingkat yang paling terakhir, tingkat atas, yaitu materi tingkat lanjut. Cuma ada 4 materi. Ya, hanya ada 4 materi. Yang pertama tentunya harus mengulang materi tingkat menengah, sama seperti yang tingkat kedua tadi. Yang tingkat menengah harus mengulang materi tingkat dasar, harus sudah lulus. Di materi tingkat lanjut kalian juga harus menguji ulang materi tingkat menengah.
Baru kalau sudah dinyatakan lulus oleh penguji, bisa setor atau hafalan materi tingkat lanjut. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Surat Yasin, ya, hafal istighosah. Untuk istighosah, surat Yasin, dan nomor 4, hafal tahlil beserta doa dan sesudahnya. Ini bisa setor secara berkelompok. Kalau mau sendirian juga lebih baik. Tapi kalau mau berkelompok, ada temannya yang nyampeknya sama dengan materi kalian, bisa. Nah, untuk SKK ini kalau sudah selesai semua sampai tingkat lanjut, biasanya di kelas 12 itu kan ada ujian akhir, ujian praktek, ya. Ujian praktek terakhir kelas 12 mau lulus. Syarat kecakapan keagamaan ini nanti menjadi masuk nilai ke ujian praktek keagamaan. Jadi sekolah tidak mengadakan ujian praktek keagamaan tersendiri, tapi nilainya sudah diambil dari uji SKK ini. Bagi yang sudah selesai sampai materi tingkat lanjut, otomatis ujian praktek keagamaannya juga sudah tuntas atau sudah lulus. Nah, ini ada foto-foto kegiatan teman-teman kalian ketika uji SKK di kelas. Yaitu ada foto 3 siswa yang sedang berdiri, itu berarti mereka sedang melaksanakan atau setor uji SKK materi mensolati jenazah. Ya, ini diantara foto-foto kegiatan ketika ada di kelas. Itu ada lagi foto ketika menjadi MC. Ya, jadi ini dokumen, bisa kalian lihat. Selanjutnya ya, ini masih tentang foto tentang kegiatan uji SKK. Nah ini semuanya kegiatan teman-teman kalian ketika setor hafalan ke guru pengujinya. Nah, ini foto kegiatan hari santri. Jadi nanti ada kegiatan hari santri setiap tanggal 22, setiap bulan tanggal 22 ada kegiatan namanya kegiatan hari santri. Nanti kajian kitab kuning, kalian pakai busana muslim seperti yang kalian lihat di foto ini. Ya, ini kegiatan hari santri. Isinya tentang kajian kitab kuning. Di sini nanti petugasnya dibuat piket atau giliran per kelas. Jadi ada yang sebagai MC, ada yang bertugas memimpin istighosah dan tahlil dan lain sebagainya. Ya, ini digilir setiap kelas, setiap bulan, setiap per kelas yang bertugas. Apabila ya kalian kebagian menjadi MC misalnya ketika kegiatan hari santri, maka kalian tidak perlu setor uji SKK yang MC, tidak perlu setor di kelas. Cukup ini nanti ditandatangankan atau minta tanda lulus ke dewan penguji, berarti kalian sudah setor MC atau yang lainnya. Nah, ini juga ketika kegiatan hari santri. Implementasinya nanti di sini. Ya, kalian bisa mempraktekkan MC, bisa mempraktekkan memimpin istighosah, memimpin tahlil dan lain sebagainya ketika hari santri. Ketika nanti kalian sudah lulus, sudah terjun ke masyarakat, kalian sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi misalnya di kampung kalian ditunjuk sebagai bilal, kalian siap. Ditunjuk untuk memimpin tahlil dan lain sebagainya. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Ma'arif harus sudah siap karena sudah lulus, sudah pernah diajarkan di sekolah. Nah, itu tadi materi dari saya tentang tata tertib dan SKK. Sebelum saya mengakhiri materi hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 2 ya tugasnya, disimak baik-baik. Yang pertama, tuliskan tujuan adanya tata tertib sekolah. Tuliskan tujuan
adanya tata tertib sekolah. Selanjutnya, tugas yang kedua, tuliskan pendapat kalian, pendapat Anda masing-masing tentang adanya SKK di Madrasah Aliyah Ma'arif ini. Jawaban silakan ditulis di kertas atau di buku. Jangan lupa ditulis nama dan kelas kalian. Selambat-lambatnya saya tunggu sampai jam 16 atau jam 4 sore. Dikirim di WA pribadi saya. Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.